realisasinya. Kami ingin mengajak hari ini kita ngomongin APBD, itu ngomonginlah pelayanan. Ngomongin APBD, kita memang untuk memberikan pelayanan yang sangat-sangat optimal. Kalau tadi kata Pak Tony, penempatan pengalokasian anggaran APBD diperuntukkan, karena hari ini efisiensi, diperuntukkan benar-benar untuk pelayanan kepada masyarakat. Selebihnya, ayo kita kerjanya lebih kreatif lagi, lebih mutar otak lagi, bukan hanya mengandalkan APBD, tapi juga mohon izin Bapak Tony, kalau boleh kami di daerah ini, kemarin di DPR RI juga saya sampaikan, bisa diberikan keleluasaan tentang alternatif pembiayaan. Ini mungkin kami bisa lebih bahasa di sininya Pak Staf Ahli, Pak Deputi, lebih lasak lagi untuk melakukan pembangunan. Skema KPBU contoh nih Pak Deputi dari Bappenas, kami pernah melaksanakan di Medan Pak, lamanya luar biasa Pak, makan waktunya nggak cukup 3 bulan, nggak cukup 6 bulan Pak, hampir setahun mungkin Pak. Kalau hal-hal seperti ini waktunya disingkatkan Pak, mungkin kami nggak akan ngemis-ngemis, nggak akan teriak-teriak minta dana pusat sebesar-besarnya. Butuh, pasti butuh ya Pak Bupati ya. Pak Bupati butuh, pasti butuh Pak. Dana transfer kami akan harapkan. Tapi ketika alternatif pembiayaan, alternatif financing ini bisa benar-benar dikemukakan sebagai jalan dari efisiensi, jalan keluar dari efisiensi, kami pasti akan bisa lebih, pasti ngeluhnya bukan tentang hal itu lagi Pak, bukan tentang oh ini efisiensi, kemarin udah janji, pada saat kampanye ini berjanji semua kami nih Pak, gubernurnya berjanji, bupatinya berjanji, wali kotanya berjanji semua nih Pak. Nah sekarang bagaimana melaksanakan janji itu, harapan-harapan kemarin bagi yang belum periode kedua atau baru periode pertama, agak enak cakapkan janji itu Pak, karena belum tahu begitu masuk ke dalam pening, uangnya kurang atau ada yang defisit keuangan di daerahnya. Nah, tapi hal seperti ini kalau dikeluhkan terus jadi nggak kerja kami. Nah, tapi kalau misalnya ada alternatif financing yang bisa lebih fleksibel, mungkin ini bisa membantu kami dalam melaksanakan janji-janji, dan ketika janji-janji kami terlaksana, hal-hal yang positif, target-target kinerja dari kabupaten kota, provinsi, bahkan target-target kerja dari Bapak Presiden, ini pasti akan bisa kami laksanakan dengan lebih baik. Oleh karena itu Pak, kalau boleh dalam RPJMD ini kami memberikan masukan saran juga, poin-poin alternatif financing ini kami dipermudah lah Pak. KPBU yang mungkin tadinya, contoh KPBU dari 6 bulan lebih, buat simple saja Pak, tapi tetap ikutin regulasi, tetap memastikan ini bisa berjalan, ya maksimal buat sebulan saja lah Pak. Kalau buat sebulan itu bisa Pak, karena kalau dibuat 6 bulan, ini kami ini Pak kepala daerah 5 tahun jabat, tahun pertama masih susun-susun nih Pak, apalagi yang periode pertama, susun-susun anggarannya bukan kami yang susun, masih menyesuaikan, tahun kedua baru kita bisa susun sendiri, kita kerjakan, tahun ketiga benar-benar murni yang kita lanjutan dari apa yang kita kerjakan, tahun keempat udah mulai mikir-mikir pilkada lagi Pak. Kalau yang udah 2 periode, ini nggak tahu nih mau naik tingkat kah atau mau ke tingkat nasional, ke DPR RI atau segala macam, sudah mikir-mikir ke sana. Nah, jadi hal-hal yang krusial paling di 2-3 tahun masa jabatan. Oleh karena itu hal-hal ini yang perlu kita pikirkan bagaimana finansial untuk pembangunan ini benar-benar bisa terlaksana.